Jadi kalau menyembah iblis, saudaraku, hadiahnya besar, gak tanggung-tanggung. Iblis berkata, ini semua dunia ini dengan segala apapun yang ada di dalam, aku berikan kepadamu asal engkau mau menyembah. Jadi itulah hebatnya iblis, supaya siapapun menyembah dia itu diberikan hadiah yang sangat besar. Tidak ada kita lihat di sini jual beli, gratis lagi, saudara. Itu sebabnya kita harus menyembah Tuhan. Hebatnya iblis itu menarik supaya dia disembah, dan ini juga terjadi terus menerus. Saudara-saudaraku, iblis tidak langsung untuk menikmati disembah. Itu harus diawali dulu. Itu pintarnya iblis. Bagaimana cara mengawalinya? Manusia dibawa kepada tergoda makan dan minum. Ini Lukas pasal yang keempat. Kita perhatikan. Saya baca, saudaraku, ayat 2. Di situ Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ dia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Saya sampaikan tadi, di situ Yesus tinggal karena ia itu menuju kepada Yesus. Dari awal permulaan kita baca berikut ini. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, ada nyala lagi di situ, besar. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah, batu menjadi roti itu kemauan iblis. Roti makanan. Pada salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudaraku, kita harus banyak menyembah di akhir ini, dan menyembah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kalau kita banyak menyembah, maka kita tidak akan nanti mudah kepada pekerjaan setan yang terakhir, pekerjaan iblis dengan nabi palsunya. Itu adalah untuk menggoda manusia menyembah patung, menyembah antikris. Tetapi kalau kita sudah banyak menyembah Tuhan, maka kita tidak akan terlibat, tetapi kita terhindar. Itu sebabnya siapapun kita harus menyembah Tuhan. Dan saat ini bahkan mulai daripada Yesus lahir ke dunia, itu sudah disebut akhir zaman. Jadi di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23, pada masa akhir maka dikatakan Tuhan menghendaki penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan kalau kita lanjutkan itu terus, itu menjaga kita tidak masuk dalam penyembahan antikris. Dan kalau sempat menyembah antikris, memang antikris memberikan sosialnya, sembako, kebutuhan manusia secara daging. Tapi Tuhan sudah katakan, siapa yang menerima tanda dari binatang dan menyembah dia, maka kepadanya diberi anggur murka. Jadi sulit, saudara-saudara. Iblis senang disembah. Dalam Lukas pasal 4 ayat 7, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya ini akan menjadi milikmu.
dia kasih di situ adalah dalam ayat 5, kemudian dia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi kalau menyembah iblis, saudaraku, hadiahnya besar, gak tanggung-tanggung. Iblis berkata, ini semua dunia ini dengan segala apapun yang ada di dalamnya aku berikan kepadamu, asal engkau mau menyembah. Jadi itulah hebatnya iblis, supaya siapapun menyembah dia itu diberikan hadiah yang sangat besar. Tidak ada kita lihat di sini jual beli, gratis lagi, saudara. Itu sebabnya kita harus menyembah Tuhan. Hebatnya iblis itu menarik supaya dia disembah, dan ini juga terjadi terus menerus. Saudara-saudaraku, iblis tidak langsung untuk menikmati disembah. Itu harus diawali. Itu pintarnya iblis. Bagaimana cara mengawalinya? Manusia dibawa kepada tergoda makan dan minum. Ini Lukas pasal yang keempat. Kita perhatikan. Saya baca, saudaraku, ayat 2. Di situ Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ dia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu dia lapar. Saya sampaikan tadi, di situ Yesus tinggal karena ia itu menuju kepada Yesus. Dari awal permulaan kita baca berikut ini. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, ada nyala lagi di situ, besar. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah, batu menjadi roti itu kemauan iblis, roti makanan. Pada saat itu juga Yesus sedang lapar. Yesus sedang lapar. Laparnya itu datang tanggung. Tidak makan 40 hari 40 malam. Kita ada kalau dari perjalanan sampai di rumah mungkin baru jam 10 atau jam 11, belum makan dari pagi. Waduh, bagaimana ya? Gitu. Sebagian kalau nggak kuat, emosi sudah marah-marah, sudah ngumpet-ngumpet, apa namanya? Ya, marah-marah. Jadi iblis tahu Yesus lapar. Nah, orang kalau kelaparan, kalau kita berpuasa baik-baik, jauh-jauh pun bubur ayam bisa terasa bagunya. Ini godanya, saudara, kemudian begitu. Ya, jauh-jauh pun orang minum kopi, tahu kita, wah ini kopi apa namanya, ayam apa tuh, Torabika, gitu macam-macam lah, ya. Jadi Yesus 40 hari 40 hari. Jadikan batu menjadi roti. Ya. Memang saudara-saudaraku, kalau kita lihat dalam Matius pasal 3, di situ disebut Allah berkuasa menjadikan batu-batu tapi bukan roti, anak Abraham, orang yang diselamatkan. Jadi yang kita akan perhatikan di sini, awal godaan dari setan itu adalah masalah makan minum.
Dan semuanya begitu. Makanya kita harus, saudara-saudaraku, biar lapar, biar haus, jangan mau marah-marah, saudara. Karena nanti terjebak. Adam dan Hawa begitu indah di situ, semua ada. Cuma satu yang Tuhan katakan, buah pohon pengetahuan baik jahat jangan kamu makan. Tapi kalau digoda sama iblis masalah makan itu, dimakan juga. Makanan kejatuhan yang pertama. Pada waktu masa Nuh juga itu makan dan minum. Nah, itu dalam Lukas pasal 17. Kita akan perhatikan, saudara-saudaraku, Lukas pasal 17 ayat 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum. Nah ini jadi ayat zaman juga kepada manusia makan minum. Dilanjut lagi, mereka kawin dan dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Apa artinya, saudara? Membuat manusia itu lalai, terbuai di situ sampai terjadi bahaya kebinasaan. Nah, itu artinya, saudara. Jadi hebatnya iblis itu begitu caranya. Makanya kita harus buka triknya supaya kita bisa menjaganya, saudaraku. Jadi semakin lapar nggak ada nasi, semakin bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Itu luar biasa. Itu kita mengalahkan dia. Kita ngerti triknya, saudara-saudara. Dan jadi masalah makan dan minum, dan begitu juga sampai kepada hari kedatangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih, iblis di situ kemampuannya. Jadi nanti juga pada hari-hari terakhir itu beberapa tahun lagi kepada kedatangan Yesus Kristus. Nah, itu sudah akhir semua. Semua dunia yang digiring untuk membutuhkan makanan minum. Karena dalam Wahyu pasal yang ke-16 sudah terjadi begitu banyak yang terjadi. Jadi pulau-pulau hilang, gempa bumi yang besar, segala macam. Kalau kita baca Wahyu pasal yang ke-16 itu, jadi makanan itu langka, saudara-saudaraku. Dan saat itu yang menguasai bumi ini sudah mengarah kepada antikris. Ini sudah mengarah kepada antikris. Pas tiba waktunya untuk 3,5 tahun Yesus akan datang. Dunia ini dikuasai oleh antikris. Dan saat itulah sudah bukan hal yang mudah lagi untuk dapat makanan. Sekarang atau dulu krismon kata orang, tapi dunia krismon, resesi, tapi kita resepsi. Katanya begitu dulu, karena ada penjagaan Tuhan. Sekarang apa? Bukan krismon, corona. Bersatu kita mati, bercerai kita sehat. Jadi nggak boleh berkumpul-kumpul. Itu si corona begitu, saudara. Ya kan? Nah, sekarang kesulitan. Tapi kalau nanti lebih sulit lagi. Karena dari Wahyu 16 ke Wahyu 17, Wahyu 16 itu 7. Kalau kita boleh lihat sedikit, boleh kita buka sedikit. Saudara-saudaraku, ini kesulitan. Bagaimana tidak sulit makan nanti? Yang habis
disitulah benar-benar ya iblis itu memanfaatkan kesempatan menggoda manusia di waktu kelaparan. Kalau Yesus kelaparan karena dia memang berpuasa, tapi kalau nanti di akhir sekali karena terjadi kesulitan. Wahyu pasal yang ke-16 ke-7 malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu di atas bumi. Nah, maka pergilah malaikat yang pertama dan dia menumpahkan cawannya di atas bumi, maka timbullah bisul dan yang jahat dan yang berbahaya. Nah, ini bukan corona, tapi ini bisul. Pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Jadi ini masih bisa di dalam masa 3,5 tahun itu, dan mereka masih bisa sudah mengalaminya. Tapi kalau gereja Tuhan yang benar-benar sudah masuk dewasa rohani tidak kena, saudaraku. Makanya kita harus mau ditingkatkan rohaninya. Kita tidak boleh digoda dengan apapun, supaya kita boleh mendapat pemeliharaan di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh antikris. Dan jalan ke sana bukan naik helikopter, bukan naik pesawat, bukan naik kuda, tapi terbang di atas sayap burung NASA. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, ini sudah benar-benar harus terjadi. Ini bukan fiksi. Jangan kata orang fiksi biar apa? Bukan. Nanti akan terjadi. Dan kita akan lihat nanti semua kejadian ini akan terjadi. Maka pergilah mereka yang pertama menyampaikan menumpahkan cawannya di atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Jadi dia akan disiksa sama antikris karena terima tanda, rupanya dia karena juga siksa dari Tuhan. 3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya di atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Jadi ini sudah mulai mengurangi makanan. Gak ada lagi yang bisa makan ikan, mati semua. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai apa ya? Tolong baca dikit. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Ya, jadi sungai sudah menjadi darah. Nah, kalau sungai jadi darah, ikannya juga mati juga semua. Jadi makan ikan darah tidak bisa, ikan laut juga tidak bisa. 5. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Jadi ini penyiksaan kepada orang-orang yang masih tinggal sudah terjadi juga ini. Nah, jadi bisa kita lihat ini masih dalam suasana 3,5 tahun itu, apa di pertengahan apa pokoknya di situ lainnya. Ya, ayat 7. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil sekali penghakiman
Tolong bantulah. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan. 8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Ya, kalau begini, ya semua tumbuh-tumbuhan sudah habis. Makanan habis nih. Terus. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring. Dari tata itu katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada dan dari atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Nah, tunggu dulu. Jadi dari dalam bait suci kedengaran suara nyaring, dari tata itu katanya sudah terlaksana. Ini sama dengan Yesus berkata sudah genap. Jadi bukan tidak hanya terlaksana, sudah selesai semua. Ini menunjukkan penghukuman sudah full. Terus lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegerawan murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Inilah saudaraku yang terjadi di akhir zaman. Jadi Antikristus itu mengambil cara seperti Nabi. Jadi tidak kasar, halus, tapi untuk menyesatkan, menggoda, menarik. Dan pasal 17 godaan itu dilaksanakan bagaikan perempuan Sunda, supaya semua orang tergoda dengan cara itu berbuat dosa, makan minum kawin mawin. Dan ini terjadi saudaraku dalam puncaknya dalam Wahyu pasal 18. Sudah disebut Babel. Kenapa disebut Babel? Karena tumpukan demi tumpukan dalam kesalahan, dalam dosa, dalam kesombongan. Itu sebabnya Wahyu 18 ayat 5, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya.
Jadi kalau Babel yang pertama yang di Sinear itu karena mereka mendapatkan tanah liat yang bisa dibuat batu bata dan perekat, disebut Per, gala-gala. Mereka mulai menyusun sampai menjunjung ke langit. Nah, itu batu bata dari tanah yang dibakar. Tapi kalau Babel yang terakhir, tumpukan dosa. Ini terakhir sudah. Tapi apa yang terjadi? Dalam 1 jam semua dihancurkan. Itu sebabnya saudaraku, dalam kesulitan apapun itu semua, Antikris mencoba manusia itu supaya menyembah kepada patung yang disediakan oleh Antikris. Itu sebabnya saudara-saudaraku, saat sekarang kita harus jadi penyembah yang benar. Di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23 yang sudah sering kita dengar. Jadi kita kalau ada waktu menyembah dengan sungguh, jangan bermain-main. Siapapun kita semua yang berusaha, yang sudah lansia, yang belum lansia, muda-mudi, ya remaja, anak sekolah minggu juga ikut sembah Tuhan. Ya, ayat 23 Yohanes 4. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Hanya penyembahan kita beda dengan penyembahan ke Antikris. Penyembahan ke Antikris ditambah pun dosanya tidak jadi masalah. Tapi kalau penyembahan kepada Tuhan harus sampai semakin suci. Kita harus semakin mau menyerahkan diri kepada kebenaran Tuhan, kepada sesuai dengan firman Tuhan, sampai seberat apapun. Semakin kita mau berserah, kita rasakan persekutuan semakin indah dengan Tuhan. Kita semakin menyembah dengan benar, sampai penyembahan yang tidak bisa digoyahkan dan penyembahan yang mendapat pemeliharaan dengan 2 sayap kurma terbang. Langsung begitu penyembahan kita. Jadi nggak asal menyembah begitu saja. Ketika menyembah harus selalu memperhatikan kepada kebenaran kekudusan. Kalau ada kelemahan kekurangan, minta ampun. Kalau ada firman yang belum dilakukan, Tuhan maafkan saya. Jadi penyembahan orang yang sudah menyalurkan keinginan daging yang tidak berkenan kepada Tuhan. Penyembahan yang benar kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran berarti mau menyangkali diri. Penyembahan yang benar kepada Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran berarti mau menyalurkan keinginan dagingnya. Inilah penyembahan. Kalau ini terus-menerus, bisa-bisa belum. Kalau Tuhan mau ya, belum mandi kesudahan. Kalau kita diangkat seperti Henok, tapi tidak begitu. Pokoknya kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang ditakutkan. Semakin kita melakukan firman bukan susah, tidak. Harus berani melakukan firman. Justru itulah pembelaan daripada Tuhan. Makanya harus seperti perempuan yang di mana dia dipelihara, yang ada sungai kiri itu. Iya, sekarang namanya itu kabarnya. Iya, memang begitu saudara. Wah, dia itu kupikir kalau orang kata-kata itu Nabi apa itu kejam. Bilang lagi, kejam. Kenapa? Masa ibu itu sama anaknya satu cuma kuenya satu, dia minta lagi. Tapi itulah caranya.
menyangkal diri, tapi justru diberkati oleh Tuhan, mengatasi jauh semua kesulitan kalau melakukan firman. Sebenarnya penyembahan kita ada penyembahan sudah menyangkal diri, masuk jalan sempit, sudah memikul sekali. Penyembahan yang demikian luar biasa kita merasakan. Kok seperti dekat sekali dengan Tuhan. Orang Inggris bilang face to face. Ya kita menyembah Tuhan. Ada yang mustahil. Ini saudaraku,